Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Latsar, kembali lagi dengan saya, Devi Agastya, peserta Latsar 2022 dari Provinsi Kalimantan Selatan. Pada pertemuan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Nah, di awal, saya akan mencoba menjelaskan tentang langkah-langkah pemecahan masalah dalam isu kontemporer. Yang pertama, yaitu identifikasi beberapa isu. Kedua, menapis, menganalisis, dan menyusun alternatif pemecahan isu. Tiga, analisis dengan menggunakan teknik fishbone. Dan yang keempat, menemukan alternatif pemecahan masalah menggunakan SWOT. Kemudian, langkah selanjutnya yang akan kita tempuh, yang pertama yaitu kita harus menentukan isu. Apa sih isu? Isu yaitu masalah apa yang akan kita identifikasi dalam sebuah masalah yang ada di tempat kerja kita, atau kebetulan saya mengajar. Jadi masalah apa yang ada di dalam sekolah. Nah, terutama saya sebagai guru bahasa Indonesia, maka saya di sini akan mengangkat masalah yang berkaitan dengan tentunya dalam pelajaran bahasa Indonesia. Nah, yang pertama, identifikasi isu yang saya ambil yaitu kurangnya keaktifan minat siswa dalam berliterasi pada pembelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua, kurangnya keaktifan siswa dalam mengerjakan tugas pada pembelajaran daring. Dan yang ketiga, kurangnya etika atau kesadaran siswa dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Dari tiga masalah atau isu yang sudah saya temukan itu, kemudian saya menyusun sebuah prioritas isu dengan menggunakan metode USG. Apa itu metode USG? Metode USG adalah salah satu alat penyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan. Jadi di sini saya menggunakan angka dari 1 sampai 5. Boleh menggunakan angka dari 1 sampai 5 atau menggunakan 1 sampai 10. Nah, setelah saya menggunakan rentang angka 1 sampai 5, kemudian isu yang paling banyak memiliki total skor itu nanti yang akan dijadikan prioritas di dalam menyusun sebuah dalam menyusun sebuah analisis. Langsung saja di sini yang pertama, masalah atau isu yang saya ambil kurangnya keaktifan minat siswa dalam berliterasi pada pembelajaran bahasa Indonesia. Di sini U atau yang biasa disebut urgensinya 5, seriousness-nya 4, dan growth-nya 4 dengan total 13. Kemudian masalah yang kedua, kurangnya keaktifan siswa dalam mengerjakan tugas pada pembelajaran daring 3, 5, 4 dengan total 12. Dan terakhir, kurangnya etika atau kesadaran siswa dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah 3, 3, 4 dengan total 10. Berdasarkan metode USG ini, akhirnya yang paling banyak yaitu tentang masalah yang pertama dengan total 13, kurangnya keefektifan minat siswa dalam berliterasi. Nah, jadi itu yang saya ambil ya. Jadi kurangnya keefektifan minat siswa dalam berliterasi pada pembelajaran bahasa Indonesia. Kemudian setelah saya menemukan isu atau masalah yang paling saya prioritaskan, kemudian saya menyusun sebuah analisis isu dengan menggunakan metode fishbone, di mana metode ini digunakan agar kita lebih mudah untuk mencari akibat dari
mencari sebab-sebab apa saja dari akibat yang sudah terjadi di kalangan siswa. Di sini sebabnya yang pertama yaitu mesinnya, yaitu kendalanya dari minimnya buku literasi yang dimiliki oleh siswa. Itu ya pertama, jadi kendala yang dimiliki oleh siswa yaitu siswa sangat minim untuk mendapatkan buku literasi, atau siswa tidak banyak yang memiliki buku literasi secara pribadi. Kemudian dari segi material dapat dijelaskan bahwa mahalnya harga buku sehingga menyebabkan biaya pembelian buku cukup mahal. Nah, dari situ bisa kita ambil lagi penyebab berikutnya dari manusianya sendiri, yaitu kurangnya minat siswa dalam membaca buku. Karena tentunya zaman sekarang memang buku itu tidak sepenting gadget, tidak sepenting HP ya sekarang. Anak-anak lebih cenderung menyukai HP daripada buku. Nah, itulah kenapa menjadi penyebab salah satu berkurangnya minat siswa terhadap membaca buku. Nah, selanjutnya sebab berikutnya yaitu berkaitan dengan metode. Jadi metode yang digunakan guru itu kurang menarik. Nah, dari beberapa sebab itu tadi menjadikan satu akibat, yaitu kurangnya minat siswa dalam berliterasi di dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Setelah kita menganalisis isu, kemudian kita akan menyusun tabel rekomendasi alternatif penyelesaian isu dengan teknik SWOT. Ya. Yang pertama, kita akan menentukan dulu alternatif solusi apa yang akan kita berikan apabila muncul berbagai masalah atau isu yang sudah saya sebutkan tadi. Alternatif yang pertama yaitu membuat teknik penugasan yang lebih kreatif. Tahapan penyelesaiannya, guru membuat penugasan kreatif untuk menarik siswa untuk mengerjakan tugas seperti membuat cerita pengalaman menarik, Google Form, dan cerita bergambar. Kemudian hasil yang diharapkan tentunya siswa lebih bersemangat mengerjakan tugas, dan pihak yang berkolaborasi di sini ada guru, siswa, dan orang tua. Kemudian alternatif solusi yang kedua yaitu membuat pojok baca di setiap kelas dan pojok baca di perpustakaan sekolah. Tahapan penyelesaiannya, guru membuat perlombaan pojok baca pada setiap kelas. Dilombakan, bisa lombanya ini bisa eventnya setiap 1 semester sekali atau 1 tahun sekali. Nah, tentunya hal ini diharapkan agar siswa lebih bersemangat untuk berliterasi. Dengan adanya pojok baca di setiap kelas, itu siswa lebih bersemangat untuk berliterasi. Nah, tentunya pihak yang dikaitkan di sini yaitu guru, siswa, dan orang tua. Yang ketiga, alternatif solusi berikutnya yaitu orang tua ikut mengontrol anak agar gemar membaca. Di sini tahapan penyelesaiannya, guru meminta orang tua untuk lebih memberikan perhatian atau memberikan pengawasan perkembangan belajar siswa, terutama masalah literasi di rumah. Jadi, hasil yang diharapkan, siswa nanti lebih semangat berliterasi karena mendapatkan dukungan dari orang tua. Ya. Dan tentunya pihak yang terlibat juga tentu harus guru, siswa, dan orang tua. Nah, demikian tadi presentasi saya mengenai analisis isu kontemporer berdasarkan tupoksi. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.